Halo adik-adik, apa kabar minggu ini? Salam sehat ya untuk kita semua. Hari ini, Katia akan bersama-sama dengan adik-adik merenungkan firman Tuhan yang berjudulkan Sida-sida Etiopia. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 169. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Pesan dari cerita minggu ini adalah Tuhan pasti memampukan setiap kita orang-orang yang dipilihnya. Suatu hari, ayah sedang membacakan cerita tentang Filipus untuk Trevor. Kata ayah, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Trevor langsung bertanya kepada ayahnya, menurut ayah, apakah mungkin malaikat Tuhan akan berbicara kepadaku? Dengan tersenyum, ayah menjawab, wah, hal itu tentu menyenangkan bukan? Hal itu mungkin terjadi. Suatu saat Tuhan bisa menyuruh malaikatnya berbicara padamu. Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya padamu dengan berbagai cara. Bisa melalui malaikatnya, atau melalui Alkitab, ataupun melalui orang lain yang percaya kepada Tuhan. Namun, hal yang paling penting adalah kamu menaati firman Tuhan itu, seperti yang Filipus lakukan. Lalu ayah melanjutkan ceritanya tentang Filipus. Malaikat berkata kepada Filipus, bersiaplah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menurun dari kota Yerusalem ke Gaza, yaitu jalan yang melalui padang gurun. Malaikat tidak memberitahu mengapa Filipus harus pergi ke sana dan apa yang harus dilakukan Filipus di sana. Namun Filipus tidak bertanya-tanya kepada malaikat. Ia segera berangkat. Di jalan yang ditunjukkan oleh malaikat itu, Filipus melihat rombongan dari Etiopia. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang yang sangat penting. Dia adalah seorang sida-sida atau bendahara yang mengurus semua harta kekayaan ratu dari negeri Etiopia. Jadi, orang tersebut adalah pejabat penting kerajaan. Ia melakukan perjalanannya dengan dikawal oleh tentara dan pelayan-pelayannya. Sida-sida itu pergi ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Sekarang, ia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Dia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Roh Tuhan berkata kepada Filipus supaya ia pergi mendekati kereta yang dinaiki oleh sida-sida Etiopia itu. Filipus pun segera berlari mendekati kereta itu. Ia taat. Ketika sudah berada di dekat kereta, Filipus mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepada sida-sida itu, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan sedang baca? Sida-sida itu menjawab, aku tidak mengerti. Aku memerlukan seseorang yang dapat menjelaskannya kepadaku. Kemudian sida-sida itu mengundang Filipus untuk naik ke keretanya dan duduk bersamanya. Kini Filipus mengerti mengapa malaikat menyuruhnya pergi ke tempat ini. Ia diperlukan untuk membimbing sida-sida Etiopia supaya bisa mengerti firman Tuhan. Sida-sida Etiopia itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya yang berbunyi, ia seperti domba yang digiring untuk disembelih. Ia dihina dan diperlakukan tidak adil. Sida-sida itu bertanya kepada Filipus, siapakah yang dibicarakan oleh nabi ini? Itu tentang Yesus, kata Filipus. Lalu ia menceritakan tentang Yesus kepada sida-sida itu. Filipus menjelaskan bahwa Yesus seperti domba yang mengorbankan dirinya sampai mati disalib, supaya orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan dari hukuman. Akhirnya mereka sampai di tempat yang ada airnya. Sida-sida itu berkata, lihat, itu ada air. Aku mau dibaptis. Filipus berkata, jika Tuhan percaya kepada Yesus dengan segenap hati, Tuhan boleh dibaptis. Aku percaya, kata sida-sida itu. Filipus kemudian membaptis sida-sida Etiopia itu. Lalu, tanya Trevor ingin tahu. Ayah menjawab, Alkitab mengatakan bahwa tiba-tiba roh Tuhan membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Wow,
Trevor kagum. Lalu ayah melanjutkan, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja yang Dia inginkan. Dia tahu caranya untuk menolong seseorang yang ingin mengenalnya. Dan Dia juga akan memakai orang-orang yang telah lebih dahulu mengenalnya untuk membantu orang lain supaya bisa mengenalnya juga. Menurut ayah, apakah suatu saat nanti Tuhan akan memakai saya juga? Tanya Trevor. Ayah merangkul Trevor sambil berkata, ayah yakin nak, suatu hari Tuhan akan memakaimu juga. Nah adik-adik, firman Tuhan kita minggu ini kembali mengingatkan kita ya, bahwa Tuhan panggil adik-adik juga loh untuk menyampaikan firman-Nya, supaya setiap orang yang bertemu dengan adik-adik bisa mengenal Tuhan lewat perbuatan, perkataan, ataupun pikiran adik-adik. Bagaimana? Adik-adik bangun ya, yakin dan percaya. Tuhan pasti mampukan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.